Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan dari Manajemen 22A dengan NPM 224111035. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Secara sederhana, pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Contohnya, pasar yang memiliki bentuk fisik adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan contoh pasar virtual atau online adalah web e-commerce di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi serta koneksi internet. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi berbagai hal utama, diantaranya permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk, dan segmentasi. Untuk menganalisis aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan seperti: pertama, beberapa jumlah market potensial yang tersedia. Market potensial adalah total permintaan akan suatu produk di lingkungan bisnis tertentu. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat data atau informasi yang telah lalu. Artinya, Anda harus melakukan perbandingan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait usaha yang akan dijalankan. Sebagai contoh, jika Anda akan menulis buku tentang bisnis, maka Anda perlu memeriksa semua buku yang ditulis tentang bisnis dan memeriksa bagaimana hasil penjualan yang mereka miliki. Yang kedua, beberapa market share yang tersedia. Saat menganalisis aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, market share yang tersedia juga perlu diperhatikan. Market share atau pangsa pasar merupakan persentase dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa dari pesaing yang lain yang menjalankan bisnis pada bidang industri yang sama. Menghitung market share dapat membuat Anda untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih yang bersaing di pasar yang sama. Itulah sebabnya mengapa market share seringkali dijadikan sebagai indikator terkait daya saing pasar yang bertujuan untuk mencatat beberapa baik dari perkembangannya, performa perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang akan digunakan? Untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market, pemilik bisnis harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Anda dapat menggunakan konsep marketing mix yang terdiri dari 7 elemen utama, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dengan konsep marketing ini, Anda akan terbantu dalam merencanakan strategi pemasarannya yang tepat. Pengertian dari aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran, pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran adalah aspek yang menggunakan peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan beberapa potensi laba yang akan didapat dari masing-masing segmen tersebut. Dengan mengetahui segmen pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal.
Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada analisis pasar dan peramalan permainan. Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Analisis pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, memeriksa terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. Yang ketiga, analisa pesaing. Analisa pesaing juga perlu diperhatikan ketika menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Perlu diketahui bahwa analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa penting untuk dilakukan karena dapat memberi berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. Dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi yang baik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar, membantu bisnis untuk lebih unggul dari pesaing. Yang keempat, ada promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terhadap suatu produk atau layanan, pada akhirnya membuat orang-orang tertarik dan terbujuk untuk menggunakan. Cara yang untuk dilakukan promosi cukup beragam. Anda dapat memberikan diskon harga, membuat iklan melalui brosur atau baliho, menjalankan Google Ads, melakukan personal selling, dan masih banyak lagi. Perlu Anda perhatikan, orang-orang saat ini cenderung mencari produk, layanan, atau informasi melalui platform digital. Jadi, di era digital seperti saat ini, sebuah bisnis juga perlu merencanakan strategi digital marketing dengan matang. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.